Setelah bismillah, alhamdulillah, salawat, salam kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, semuanya tabi'in, dan kita berserah mengucap kalimat hawala, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha, tentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Kita mengenalnya dengan rukun Islam. Itu artinya pondasi. Setiap orang yang bersyahadat, menyatakan, berikrar secara lisan, bersyahadat, atau kita kenal mu'allaf kalau orang yang sebelumnya tidak beriman, kemudian memilih dan Allah berikan hidayah Islam, maka pertama kali harus ikrar, mengakui dan mengucapkan kalimat syahadat. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu secara lisan. Kemudian harus berangkat dari keyakinan yang mendasar, yaitu dari hati sanubari. Maka dalam beragama atau di dalam memeluk Islam itu tidak boleh dan tidak ada paksaan. Ayatnya yang menyatakan itu, Allah berfirman, la ikraha fiddin. Itu ayat turun berkenaan dengan seorang tua, seorang sahabat yang sudah masuk Islam. Dia bercerita punya anak laki-laki dan anaknya belum Islam waktu itu. Maka dia bertekad, kalau anak saya tidak masuk Islam, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka saya sebagai orang tua akan menghukumnya, bahkan membunuh. Disitulah turun ayat Allah, la ikraha fiddin. Tidak boleh, tidak ada paksaan dalam hal agama, dalam hal berislam. Ikrar menjadi seorang muslim tidak boleh ada paksaan. Artinya harus benar-benar berangkat dari keyakinan yang sangat dalam, yaitu hati nurani atau sanubari. Tentu saja Allah yang menghendaki hidayah. Sejak itu kemudian Rasul menjadi utusan Allah yang tugasnya dua, basyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira tentang orang yang beriman lalu beramal soleh dan nanti akan mendapat balasan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala penuh kenikmatan. Juga Rasul ditugaskan untuk nadhir, memperingatkan. Maka sama tugasnya yang kemudian kita lanjutkan adalah mengajak kepada kebaikan, tetapi tidak dengan memaksa harus merubah orang dari A menjadi B. Kita hanya menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Dan kita juga mengingatkan apa balasan orang yang baik, yang taat, Allah balas kebaikan. Yang tidak taat atau yang melawan, yang tidak mengikuti syariat, maka Allah ancam dengan azab atau siksaan. Itu hanya kewajiban kita menyampaikan. Nanti hak Allah memberikan hidayah atau tidak, atau belum. Makanya kalau ada saudara kita misalnya berpikir tentang mungkin nanti Pak saya dapat hidayah baru mau ibadah. Nah itu berharap ibadah itu atau hidayah itu datang tiba-tiba. Seperti kita pengen rezeki supaya dapat, ya nanti barangkali datang tiba-tiba. Ternyata hidayah juga harus diusahakan, harus berusaha. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Iku khamsatun 5. Syahadatu an sawiji nakseni ing kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Karena berkaitan dengan dasar
Seperti dalam bangunan itu pondasi. Seseorang tidak akan memiliki bangunan yang kokoh, berlapis-lapis, berlantai-lantai, ketika tidak memiliki pondasi yang cukup kuat. Maka disebutlah dengan perencanaan bangunan. Dari mulai rencananya 2 lantai, 3 lantai, diteliti dari mulai kontur tanahnya, tanah yang stabil atau yang sebaliknya. Lalu apa yang dibutuhkan untuk supaya kuat bangunan ini, maka pondasi ini menjadi penting meskipun tidak terkenal. Gitu. Seperti bangunan masjid ini kelihatannya kubahnya, kelihatan dinding, pintu, mimbar, lampu, bagus, megah di sana. Tapi kita lupa, kita tidak perhatikan bagaimana pondasi masjid ini menjadi kokoh sehingga bangunan menjadi tegak berdiri. Ada yang ditanam batu, semen, pasir, yang itu nggak kelihatan, yang jumlahnya mungkin biayanya sama dengan di atas permukaannya. Itu paling ikhlas tuh namanya pondasi. Dia nggak disebut-sebut. Nah sekarang Islam harus berdasar kepada keyakinan. Setelah kemudian orang itu berikrar yang pertama, rukun Islam adalah syahadat. Makna daripada apa itu syahadat? Maka dikatakan syahadat itu adalah bersaksi. Maka yang dinamakan bersaksi itu berarti dengan segenap anggota tubuh, zahir dan batin, jasmani dan ruhani. Apa yang dikatakan dalam syahadat? Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Apanya yang bersaksi? Mata saya melihat dan bersaksi bahwa tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah. Bahwa telinga saya bersaksi tidak ada bentuk rupa yang kita dengar, misalnya angin. Ada hembusannya tetapi tidak kelihatan bentuk anginnya. Bahwa ada yang mengendalikan angin. Pikiran saya bersaksi bahwa ada alam bawah sadar. Ada alam di mana kita tidak hidup di situ, tetapi sekali waktu kita masuk ke alamnya. Contohnya alam mimpi. Ada berarti kehidupan di alam mimpi. Tapi kita tidak bisa menembus dalam keadaan sadar. Masuk ke alam mimpi, terus kemudian ketika tidur mimpi, lalu kepotong mimpinya, lalu kita tidur lagi supaya diterusin mimpinya. Kalau bisa diterusin yang tadi lagi seru. Ini siapa yang mengendalikan alam itu? Lalu ada alam rahim, kelihatan dekat di perut istri kita, di perut ibu. Bersaksilah kulit bisa merasakan dinginnya angin, panasnya cuaca, alam indera perasa. Hati bisa merasakan susah, senang, sedih, bahagia. Pikiran bisa mengawang-awang, terbang tinggi di angkasa, liar kemana saja. Bersaksi bahwa kehidupan ini ada yang punya. Maka yang punya itu adalah Zat yang maha tinggi, yang maha menciptakan. Lalu Allah kita kenal dengan sifatnya. Wujud, qidam, baqar, khalafatun lil hawadith. Itu sifat-sifat yang kita bisa mengenal melalui itu. Kalau tidak akan pernah kita bertemu atau apalagi melihat langsung, karena Allah mukhalafatun lil hawadith. Beda dengan makhluk. Seperti tukang meja tidak sama dengan bentuk mejanya. Allah ciptakan langit, ya Allah besar, tapi tidak boleh diumpamakan seperti langit. Allah maha tinggi seperti arsy. Allah maha luas seperti lautan. Tidak, lautan luas, langit luas, bumi terhampar, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka bersaksi artinya menyaksikan, melihat, mendengar dengan segenap indera, panca indera, zahir, batin. Ada, wajib adanya, suka tidak suka, terima tidak terima, bahwa ada maha pencipta dari kehidupan ini, tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.